Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Fadilah. Saya mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan dari program studi D3 Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor induk mahasiswa 102020017. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester 4 di mata kuliah isu-isu kontemporer manajemen SDM yang diampu oleh Pak Don Gustirau. Menurut saya, work-life balance itu adalah salah satu hal yang cukup penting untuk bekerja. Tetapi tidak hanya bagi generasi Z saja. Work-life balance ini juga cukup penting bagi semua pekerja karena dengan adanya work-life balance ini itu bisa membantu agar tidak terjadinya konflik antara kehidupan pribadi si pekerja dengan pekerjaannya sendiri. Dengan adanya work-life balance ini juga bisa membuat seseorang pekerja itu nantinya akan lebih produktif dan dirinya juga bisa lebih mengeksplorasi hobi atau hal-hal lain di luar pekerjaannya, dan tentunya itu akan membuat si seorang pekerja ini akan lebih bahagia dan lebih nyaman dalam menjalani pekerjaannya sendiri. Jumlah jam kerja juga tentunya berpengaruh terhadap work-life balance seseorang, karena setiap orang pekerja itu pasti mempunyai kehidupan di luar pekerjaannya masing-masing. Jika seseorang bekerja lebih dari 8 jam per hari, itu tentunya akan sangat mempengaruhi work-life balance seseorang, seperti berkurangnya waktu untuk berkumpul atau bertemu dengan keluarga, untuk menjalani hal-hal yang disukai seperti hobi lainnya atau hal-hal lainnya di luar pekerjaan. Dan tentunya itu akan sangat berpengaruh dan mengganggu terhadap work-life balance seseorang pekerja. Work-life balance ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja seseorang. Karena dengan adanya work-life balance ini, kondisi yang dirasakan oleh seseorang atau pekerja itu akan cukup mendukung dan meningkatkan kepuasannya dalam melakukan pekerjaannya. Dan selain itu juga seseorang akan lebih merasa fresh dan lebih kreatif lagi karena memiliki waktu, energi atau modal lebih untuk melakukan hal-hal yang dia senangi. Sebaliknya, jika seseorang pekerja yang tidak memiliki work-life balance yang baik, justru kinerjanya cenderung akan menurun dan itu bisa mengganggu kehidupan di dalam maupun di luar pekerjaannya si pekerja sendiri. Memang mewujudkan work-life balance yang baik itu juga bukan merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Bahkan memang kebanyakan pekerja sampai saat itu masih belum tahu cara menerapkan work-life balance yang benar itu seperti apa. Maka dari itu kita perlu belajar untuk menerapkan work-life balance yang baik dan benar. Dan untuk menerapkan work-life balance, kita tuh bisa belajar dengan mengubah beberapa kebiasaan kita. Yang pertama itu hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan atau mewujudkan work-life balance itu dengan bekerja cerdas dan produktif. Bekerja cerdas itu kan pada dasarnya adalah untuk mencari tahu apa sih kekuatan dan kelemahan kita sendiri gitu. Dengan bekerja cerdas, kita tuh bisa lebih produktif dan bisa meningkatkan kehidupan personal kita yang sering kita tinggalkan. Dan lalu untuk mewujudkan work-life balance juga kita tuh bisa mulai untuk meningkatkan hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita. Misalnya meningkatkan hubungan orang-orang terdekat itu memang cukup penting juga bagi kita, karena interaksi yang positif dengan mereka itu bisa meningkatkan mood atau suasana hati kita dan semangat kerja kita juga. Dan hubungan yang baik ini juga bukan hanya dengan keluarga, tetapi bisa juga dengan rekan kerja kita, dengan orang-orang terdekat kita yang lainnya. Maka dari itu cobalah sisihkan waktu untuk berinteraksi dengan mereka, dan jika memungkinkan luangkanlah waktu bersama di luar jam kerja masing-masing. Pada era modern saat ini, work-life balance ini memang mempunyai peranan yang cukup penting dalam produktivitas seseorang dalam sehari-harinya. Dan dapat dikatakan juga memang bahwa si karyawan ini tuh akan menjadi lebih produktif apabila mereka tuh bisa memiliki atau menerapkan work-life balance yang baik dan terhindar dari stres yang secara berlebihan gitu. Dan saat ini memang gaya hidup work-life balance ini semakin gencar dan marak untuk disuarakan oleh beberapa kalangan dan beberapa orang. Jadi jangan sampai waktu kerja itu tuh dapat mengganggu aktivitas pribadi seseorang nantinya, apalagi sampai mengganggu orang lain juga. Dan memang beberapa karyawan juga mengeluhkan jam kerja dengan alasan durasi bertemu keluarga akan menjadi lebih sedikit, lebih singkat, dan hal ini tentu saja banyak faktor. Salah satunya kan seperti tuntutan perusahaan yang tinggi dan beban kerja yang cukup tinggi juga dari perusahaan.